Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat Siyam dari ayat 183 sampai 187. Ayat 186-nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Tafsirnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan yang doanya sulit sekali ditolak. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. Kalau sedang diuji masalah, kan yang ngasih siapa? Yang nitipkan siapa? Yang punya solusinya siapa? Kalau Anda tahu yang punya solusinya Allah, kenapa curhatnya bukan kepada Allah? Kan sudah dicontohkan di Quran, kalau punya masalah curhatin ke Allah. Quran surah 12 ayat 86, sejak era Nabi Yakub, masalah di rumah tangga, anak bermasalah, curhatnya pada siapa? Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah, sesedih apapun, curhatnya Allah. Bentangkan sajadahmu, curhatkan dalam sujudmu, tingkatkan takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran surah 65 di akhir ayat yang kedua. Bentangkan sajadahmu, curhatkan, habiskan dalam sujudmu, keluarkan tangismu, sehingga bebannya jadi ringan. Walaupun solusi belum datang, hatinya sudah tenang. Yang diperintahkan panjangkan sajadahmu, bukan panjangkan statusmu. Kita sudah tahu ayatnya, paham ketentuannya, tapi kenapa prakteknya ditumpahkan di Instagram, di Facebook, bikin vlog di YouTube, hanya untuk curhat saja. Dan ironinya, dalam hal yang demikian tahu yang menyelesaikan Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi, maka satu kalimah itu yang ikhlas lebih berat daripada langit dan bumi. Maka nanti di akhirat akan ada sekelompok orang tidak punya amal apapun, maka dia mau digiring oleh malaikat azab. Tiba-tiba Allah berkalam. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Allah kemudian mengatakan, wahai malaikatku, bedahlah dadanya, perhatikan denyut jantungnya. Ternyata jantungnya bergetar dulu menyebut la ilaha illallah. Diambillah jantungnya itu, ditimbang dengan semua dosanya. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, dosanya sepanjang mata memandang. Tapi ketika ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, apa yang terjadi? Semua dosanya kalah. Yang menang kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Berapa banyak orang bergelimang harta dan kekuasaan, tidak kurang satu nikmat apapun, tapi tidak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia, ketakutan. Apa penyebabnya? Karena sesungguhnya fisik, daging, tulang, bulu, kuku, darah ini hanya zahir saja. Di dalam ini ada ruh. Makanan ruh adalah Al-Quran, zikir, salawat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Ketenangan itu tidak didapatkan melalui narkoba. Ketenangan tidak mungkin muncul melalui ganja, mohon maaf. Ketenangan itu datang, letaknya di dalam hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam ini baik, seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segenggam ini rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Salat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa?
Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Satu, ada ketenangan. Tadi yang gak mau dilepas dengan kekayaan, kaya dan tenang. Sholat itu yang pertama diberikan bukan dunia dulu, kecil dunia itu, tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, gak tenang hatinya, gak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil. Makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Teman-teman gak percaya silakan ya. Karena itu ada ajaran di Quran tuh gini, kalau sedang ada masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat aja. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tuh hadir. Lebih enak rasanya. Sujudnya nikmat gitu. Kadang-kadang kita nangis tuh, bahasa Nabi Ya'qub tuh gini, innama ashku bathi wa huzni Allah. Innama ashku bathi wa huzni, saya tuh kalau curhat, saya punya masalah, bahkan kesedihan saya tumpahkan di atas sejadah ilallah, kepada Allah. Jadi bukan di atas Instagram, bukan di YouTube. Siapa yang suka tolong aminkan ya. Tambah masalah, letakkan sajadah, ambil wudhu, sholat. Itu dahsyatnya Allah kasih ketenangan pada jiwa kita. Nanti kalau sudah tenang, itu pelan-pelan muncul solusi, datang gitu. Satu, oke? Nah ini satu, dan ketenangan itu mahal ini. Yang kedua, kalau sudah tenang, perilaku kita berubah. Demi Allah saya katakan, pasti berubah. Ya, teman-teman, suaminya kalau sedang nggak tenang, perilakunya nggak normal. Ya kan? Seperti istri pun kalau sedang nggak tenang, nggak normal. Permintaannya macam-macam. Ya kan? Anak juga begitu. Tapi kalau tenang, tindakannya pasti akan berbeda. Jadi syahwatnya bisa ditekan, keinginan pikirannya pun bisa terarah. Segala sesuatu yang bersumber dari syahwat yang buruk disebut fakhsya, sesuatu yang bersumber dari pikiran yang tidak normal disebut dengan mungkar. Maka sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Tidak layak untuk sedih. Karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah SAW selalu bersama dia. Kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Ngapa kita mesti rapuh? Ngapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takut dalam hati mereka, tak ada takut dalam jiwa mereka, wa la hum yahzanun. Mereka tidak bersedih hati. Yang tidak boleh hanya memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul pipi, siapa yang menarik rambut, siapa yang merobek kantong, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.